Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwina Angelia Silvanasari, dosen pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Dr. Subandi. Saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki, yaitu keperawatan komunitas. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 yang akan saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 merupakan mata kuliah inti di mana mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS yang dibedakan kembali menjadi 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa pada semester genap, yaitu semester 6. Fokus mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait dengan isu ataupun kecenderungan masalah kesehatan komunitas dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yaitu pertama, merencanakan pengelolaan puskesmas ataupun wilayah binaan serta perawatan kesehatan di rumah dan terapi komplementer dalam keperawatan komunitas. 2. Menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, minimal pada area sekolah dan kesehatan kerja, tentunya dengan menggunakan langkah proses keperawatan komunitas. Sebagai upaya dalam mendukung capaian pembelajaran tersebut, saya menggunakan beberapa buku referensi. Di antaranya, yang pertama, buku ajar keperawatan komunitas karangan Anderson dan McFarlane. 2. Buku panduan asuhan keperawatan komunitas karangan dari IPKKI. 3. Buku praktek keperawatan kesehatan komunitas karangan dari Stanhope. 4. Buku SDKI, SLKI, dan SIKI dari DPP PPNI. 5. Serta artikel-artikel ilmiah yang mendukung dari materi pembelajaran. Metode pembelajaran dari mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 menggunakan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Penyampaian materi pembelajaran teori saya lakukan dengan tatap muka secara langsung. Materi saya sampaikan menggunakan bahan tayang PPT dengan penjelasan secara langsung menggunakan metode ceramah. Sebagai upaya meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya selalu memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi yang saat itu saya sampaikan di saat pembelajaran berlangsung. Mahasiswa dapat berpikir kritis serta memberikan opini mereka terkait materi yang disampaikan. Saya juga membuka forum diskusi tanya-jawab di akhir sesi pembelajaran. Mahasiswa dapat menyampaikan pendapat dengan bertanya secara langsung jika ada bahasan yang kurang dipahami dari materi yang disampaikan. Asesmen penilaian dari mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 ini terdiri dari 4 poin penilaian, yaitu 20% nilai tugas, 15% untuk masing-masing nilai UTS dan UAS, serta 50% nilai praktikum. Berikut saya sampaikan contoh salah satu video pembelajaran mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 dengan topik Asuhan Keperawatan Komunitas pada agregat dengan penyakit degeneratif hipertensi. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ya perkuliahan di tatap muka berikutnya. Untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada agregat dengan penyakit degeneratif. Nah, salah satu penyakit degeneratif itu adalah hipertensi. Jadi kita akan fokus membahas bagaimana sih asuhan keperawatan pada mereka-mereka yang terkena hipertensi. Nah, ini adalah kemampuan yang diharapkan dari kegiatan perkuliahan pada siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas yang kita berfokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, untuk sub CPMK-nya adalah bagaimana nanti kalian sebagai mahasiswa bisa mampu menyusun asuhan keperawatan komunitas pada kelompok atau agregat. Nah, kita langsung saja. Ini adalah pengertian asuhan keperawatan pada agregat dengan penyakit degeneratif.
namanya asuhan keperawatan komunitas, maka kita titik beratnya pada dua upaya. Pada upaya promotif dan preventif. Tapi tetap tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Jadi titik beratnya tetap di yang promotif preventifnya. Nah, kemudian apa itu penyakit degeneratif? Kalau kita bahas tentang penyakit degeneratif, dia merupakan sebuah penyakit yang terjadi gangguan karena penurunan fungsi. Nah, penurunan fungsi yang terjadi itu terjadinya secara bertahap, ada kerusakan pada struktur tubuhnya. Penyakit degeneratif ini salah satunya adalah hipertensi, dan angka kejadian hipertensi di Indonesia itu seiring dengan perjalanan waktunya dia meningkat dengan tajam. Bahkan angka kematiannya itu pun tinggi di Indonesia. Dia merupakan penyebab kematian nomor 1 pada lansia. Sehingga kita sebagai perawat komunitas penting sekali untuk mempelajari bagaimana asuhan keperawatan itu bisa kita berikan untuk bisa memaksimalkan apa saja yang bisa kita berikan untuk mengatasi penyakit degeneratif. Karena tahapannya ASKEP ya, maka tentu pertama kita mulai dengan yang namanya pengkajian. Untuk pengkajian, fokusnya kita pada agregat lansia, karena tadi penyakit degeneratif kan bertahap ya, sesuai dengan proses penuaan, sehingga fokus utama memang pada lansia. Namun tidak menutup kemungkinan mereka-mereka yang ada di usia dewasa seperti kita, atau mungkin yang ada di usia remaja, itu juga berpeluang sekali terkena yang namanya hipertensi. Apalagi yang punya riwayat keturunan, betul. Kalau dia ada genetik ya, misal kakek neneknya dia menderita hipertensi, berarti harus warning nih, hati-hati, dia bisa juga terkena hipertensi. Karena kalau fokusnya pada agregat lansia, pelaksanaannya untuk pengambilan data pengkajian kalian bisa lakukan di posyandu. Kalau terjadinya pada agregat remaja dewasa, bisa melalui posbindu PTM atau posbindu penyakit tidak menular. Dan kegiatan-kegiatan lainnya, biasanya masyarakat punya pengajian-pengajian, ya ada apa itu, kelompok-kelompok ya, biasanya arisan dan sebagainya, itu boleh dilakukan. Di sekolah pun, karena ada agregat remaja, boleh kerjasama dengan instansi pendidikan. Nah, itu untuk pengkajiannya. Tujuan dari pengkajiannya ada 4 ya. Jadi yang pertama, kita identifikasi dulu kebutuhan dari mereka-mereka yang terkena hipertensi. Mereka nggak pahamnya di mana. Oh, mereka nggak paham diet rendah garam, kita ajarkan. Jadi identifikasi dulu mereka butuhnya apa. Klarifikasi, benar tidak mereka terkena penyakit hipertensinya, jadi dicek tekanan darahnya. Oh, hipertensinya masuk yang grade berapa? Karena hipertensi ada grade-grade-nya. Kemudian identifikasi kekuatan dan sumber-sumber yang ada di kelompok. Sudah ada belum tadi posyandunya? Jalan tidak. Posbindunya ada atau tidak? Sudah jalan atau belum? Kemudian hati-hati, hipertensi juga bisa menyebabkan penyakit lain. Ya, bisa penyakit apa yang disebabkan hipertensi? Stroke, ya. Penyakit jantung lainnya. Jadi, walaupun itu adalah masalah kesehatan, hipertensi, ternyata bisa memiliki resiko terjadinya penyakit yang berikutnya gitu. Nah, itu pengkajiannya. Kemudian, ini adalah salah satu artikel, ya, artikel penelitian di mana judulnya adalah karakteristik hipertensi pada lansia yang tinggal bersama keluarga. Ini disusun oleh tim dari Departemen Keperawatan Komunitas dan Keluarga. Di sini ternyata didapatkan bahwa mereka-mereka lansia yang terkena hipertensi mayoritas itu berjenis kelamin perempuan. Dan juga ternyata mereka yang terkena hipertensi di masyarakat lansia itu rata-rata yang tidak bekerja. Kira-kira menurut kalian, kenapa kok yang perempuan nih yang banyak menderita hipertensi? Kok yang tidak bekerja nih yang menderita hipertensi? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Saya, Ibu. Ya, silakan. Karena pada wanita yang sudah lanjut usia itu biasanya akan terjadi fase menopause, di mana pada fase menopause itu akan berakibat penurunan hormon estrogen, Ibu. Kalau penurunan hormon estrogen, kemudian apa yang terjadi? Biasanya itu akan terjadi penumpukan plak atau bisa disebut dengan arteriosklerosis, Ibu. Iya, betul. Jadi kalau ada penurunan hormon estrogen, maka akan menyebabkan yang namanya aterosklerosis. Dan itu karena penumpukan plak tadi, maka
aliran darah nggak bisa jalan dengan normal sehingga terjadi hipertensi pada lansia. Yang selanjutnya untuk yang pekerjaan. Kenapa kok rata-rata yang tidak bekerja itu menderita hipertensi? Ada mungkin yang bisa menjawab? Saya Ibu, Ya, coba karena silakan. pada lansia yang tidak bekerja itu aktivitasnya kurang. Nah, karena aktivitas yang kurang itu bisa menyebabkan risiko terjadinya hipertensi. Seperti itu Ibu. Ya, betul ya. Jadi tadi yang disampaikan temennya, mereka-mereka yang tidak bekerja memang otomatis kurang gerak, kurang aktivitas fisik. Sehingga mereka lebih cenderung menderita penyakit hipertensi, tekanan darahnya menjadi tinggi. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Kalau tadi pengkajian, kemudian bagaimana dengan perumusan diagnosanya? Sama ya, kalau kita membahas tentang perumusan diagnosa, maka sumber yang harus kita gunakan adalah SDKI. Sudah punya semua kan ya? Nah, di SDKI ini rata-rata yang bisa digunakan adalah kategori yang perilaku dengan subkategori penyuluhan dan pembelajaran. Nanti kalau kalian buka di sana ada beberapa pilihan diagnosa, mulai dari defisit kesehatan komunitas, manajemen kesehatan komunitas tidak efektif, kemudian ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ketidakpatuhan, dan lain-lain. Tinggal kalian cocokkan mana yang cocok dengan tanda gejala mayor dan minornya dari kasus yang ada di masyarakat. Itu untuk diagnosa. Kemudian, kalau intervensinya bagaimana, Bu? Sama, kita intervensi sumbernya kita sudah punya, ada SIKI dan SLKI, sehingga kalau kita sebutnya kan 3S atau triple S ya. Kalian semua wajib punya ini. Nah, untuk intervensi ini, ada beberapa yang bisa diambil. Kalau kalian buka di buku SIKI ya, di buku SIKI-nya, kita bisa ambil mulai dari promosi perilaku upaya kesehatan, kemudian ada juga edukasi ya, yang sering biasanya diambil, karena promotif preventif prinsipnya, maka seringkali yang diambil yang nomor 4 ini, nomor 5 juga. Kemudian ada manajemen lingkungan, rujukan, kalau memang itu diperlukan. Gitu. Kemudian, untuk yang hal-hal yang perlu kita perhatikan, masih ingat ya, harus ada prevensi primer, sekunder, dan tersier. Jadi walaupun kita punyanya mereka-mereka yang sakit, kita melakukannya prevensi tersier, gitu ya. Tapi prevensi primer dan sekunder juga harus kita lakukan. Mereka-mereka yang terutama punya resiko, karena mereka ada riwayat penyakit keturunan, jangan lupa selalu kita screening mereka, dicek tekanan darahnya secara rutin. Untuk implementasi dan evaluasi, kalau implementasi ada 4 yang bisa kita lakukan, mulai dari proses kelompok, kemudian empowerment atau pemberdayaan, promosi kesehatan yang tadi Ibu bilang seringkali kita melakukan penkes sama kemitraan. Jadi kalau kita melakukan implementasi di masyarakat itu jangan yang kita harus satu-satu melakukannya, Ibu pesan ya ke kalian ya. Jadi melakukannya yang prinsip empowerment. Itu yang sering. Jadi dikumpulkan, diajarkan senam hipertensi misalnya, bukan dibekam satu-satu. Nah, prinsip empowerment itu yang digunakan. Kemudian kalau evaluasi, ada evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang. Setiap kita melakukan kegiatan di akhir dievaluasi, dan harapannya di evaluasi jangka panjangnya adalah angka kejadian hipertensinya itu bisa ditekan, gitu, bisa ditekan. Itu untuk implementasi dan evaluasi. Nah, sekarang ini ada contoh kasus. Dari contoh kasus ini, ada pengkajian pada lansia di sebuah desaka, ternyata didapatkan bahwa sebanyak 60% lansia itu memiliki hipertensi. Kemudian ada 5% lansia yang menderita stroke. Dan ternyata dari hasil pengkajiannya bahwa hanya 10% lansia saja yang rutin mengikuti kegiatan posyandu. Sisanya dia nggak mengikuti posyandu. Ternyata lansia juga bilang mereka tidak datang ke posyandu karena mereka nggak ada yang mengantarkan. Dan jarak posyandunya itu ternyata jauh dari rumah. Sehingga adanya posyandu itu belum bisa meningkatkan kualitas hidup lansia yang ada di desa tersebut. Nah, dari kasus ini, kalau sudah ada 2 masalah kesehatan, kira-kira diagnosanya apa? Betul. Jadi ada 2 masalah kesehatan dan ada faktor-faktornya ya yang meningkatkan masalah ini menjadi lebih besar, seperti posyandunya yang ikut hanya 10%, gitu. Berarti diagnosanya adalah defisit kesehatan komunitas. Jangan lupa pada agregat lansia dengan penyakit apa, di desa mana, kemudian berhubungan dengan
keterbatasan sumber daya, dan programnya kurang didukung karena posyandunya ada tapi yang hadir cuma sedikit. Nah, ini dibuktikan dengan 60% lansia dia punya tekanan darah tinggi dan 5% lansia menderita stroke. Setelah kalian buat diagnosanya, jangan lupa dibuat intervensi. Karena tadi intervensi harus ada 3 komponen, primer, nah, yang primer, pada mereka yang sehat mau diapakan? Diedukasi. Ya, edukasi kesehatan. Pada mereka yang beresiko, berarti harus dicek, di screening, cek tekanan darahnya. Pada mereka-mereka yang sudah terkena, mau diapakan? Ya kita lakukan, kepatuhan pengobatannya, kemudian bagaimana dietnya, bagaimana aktivitas. Kalau memang ternyata butuh dirujuk karena tensinya terlalu tinggi, silahkan, boleh. Itu, ya. Itu mungkin ini referensi-referensi yang mungkin bisa kalian baca, ya. Nanti ada banyak sekali artikel penelitian yang membahas tentang bagaimana asuhan keperawatan pada agregat dengan penyakit degeneratif. Ada mungkin yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Saya Ibu mau bertanya. Ya, coba apa? Tadi kan sudah dijelasin terkait asuhan keperawatan pada agregat dengan penyakit degeneratif hipertensi ya Bu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana sih Bu cara merumuskan diagnosa keperawatan komunitas yang tepat pada agregat dengan penyakit degeneratif hipertensi. Terus juga apa yang perlu diperhatikan dalam perumusan diagnosa tersebut? Oke, yang ditanyakan temannya adalah bagaimana merumuskan diagnosa keperawatan yang tepat, gitu ya. Jadi kalau kalian mau merumuskan diagnosa, pastikan dulu tanda gejala yang terjadi pada pasiennya, pada kasusnya. Kan kalau di SDKI dia ada tanda gejala mayor, ada tanda gejala minor. Nah, itu dicocokkan. Kalian coba cocokkan. Kasusnya di masyarakat tadi ada 2 ya, ada 2 masalah kesehatan. Ada yang stroke, ada yang hipertensi, kan gitu. Kalau ada 2 masalah kesehatan, kemudian faktornya seperti ini, apa diagnosanya? Sandingkan. Memang kalau kalian baru belajar, itu harus dibuka dulu satu-satu. Mana yang tepat, mana yang tepat, begitu. Jadi pastikan dulu tanda gejala mayor minornya untuk bisa merumuskan diagnosa yang tepat. Penyebabnya juga kamu ini kan dulu, ditandai dulu. Paham ya? Selanjutnya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, coba. Apa yang mau ditanyakan? Ya Bu, izin bertanya, apa bentuk implementasi dari prevensi tersier yang bisa dilakukan pada agregat dengan penderita hipertensi Bu? Bentuk implementasinya. Ya. Iya Bu. Jadi kalau prevensi tersier itu kan ditujukan pada mereka yang sudah sakit. Konsep hipertensi biasanya harus dietnya dulu nih, kan gitu ya. Diet, aktivitas, sama kepatuhan pengobatan. Berarti kita ajarkan diet rendah garamnya seperti apa. Kemudian terapi aktivitas yang cocok buat mereka. Kalau lansia diajarkan senam mungkin susah. Ya, kan nggak ini kita ya, gerakan-gerakan mereka. Mungkin latihan relaksasi otot progresif yang cocok. Kemudian kepatuhan pengobatan, kapan mereka harus minum obat itu dikontrol dan itu butuh dukungan juga dari keluarga. Itu mungkin ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mereka-mereka dengan penderita hipertensi, ada diet, aktivitas, dan kepatuhan pengobatan. Jelas? Ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau ditanyakan? Sudah? Jika memang sudah, mungkin itu yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.